Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Oleh Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang keempat mengatakan, marilah kita datang ke hadapannya dengan penuh keberanian. Sebab imam besar yang kita punya adalah imam besar agung yang telah melintasi segala langit. Karena itu Tuhan sendiri yang telah memperdamaikan kita karena dosa-dosa kita. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita dan kiranya Tuhan yang akan menguduskan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surgalah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan jika dalam satu minggu yang sudah kami lewati, kami kurang memberitakan Injil. Ampuni kami Tuhan jika dalam satu minggu yang sudah kami lewati, kami tidak mengasihi atau kurang mengasihi sesama kami. Mungkin dengan mulut yang sama kami menyembah Tuhan, tapi mungkin dengan mulut yang sama kami memperkatakan yang buruk atau memaki orang lain. Ampuni kami jika dengan pikiran yang sama kami merenungkan firman Tuhan, tapi seringkali kami merencanakan yang jahat atau memikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami. Juga lewat tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami jika kami telah mengecewakan hati Tuhan dan sesama lewat kesaksian hidup kami dan pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami dan layakkanlah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa dikuduskan, ditahirkan untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itu berkatilah setiap jemaat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa mereka
Dan biarlah Tuhan memberikan berita anugerah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini seluruhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita, pikiran kita. Kita selalu memuji, mengagungkan, dan meninggikan nama-Nya. Karena Dialah Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita katakan sekali lagi, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, kami tersungkur Tuhan dan berseru atas nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Dalam kita menghadapi setiap persoalan maupun pergumulan yang silih berganti menghampiri hidup kita, dan kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita itu tidak akan kuat dan kita tidak akan mampu. Mari bersama-sama kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang memegang tangan kita, menuntun kita, menopang kita, dan memberi kita kekuatan. Karena Dia satu-satunya adalah harapan kita dalam kehidupan kita ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis kita kalahkan. Dan di dalam nama Yesus siapa yang dapat melawan? Dan di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Biarlah lagu ini yang akan menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Tarmina. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba anak Allah. Dalam darahnya ada kuasa, dalam darah domba anak Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Mari kita berdoa. Memang benar ya Tuhan, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan, dalam Yesus ada kemenangan, ada kuasa, karena darah Yesus Kristus yang mampu bahkan berkuasa melepaskan belenggu dosa, melepaskan kuasa iblis. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, kami diberikan kuasa, diberikan kemenangan. Biarlah hati kami boleh berfokus kepada Engkau. Rohani kami makin terbangun karena Engkau. Dan biarlah firman yang akan kami dengar boleh membangun kerohanian kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Sentuhan kemenangan dari anugerah Allah yang terus dinyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mempunyai kepekaan rohani, mengerti isi hati Tuhan, menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu, urapi dia, sembunyikan dia di bawah salib Kristus, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Berikan kepada kami konsentrasi yang penuh untuk boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita membahas eksposisi di Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Saya pakai Alkitab edisi yang kedua, edisi yang baru di LAI.
Mari kita membaca bersama-sama. Saya ayat 14, Bapak Ibu ayat 15. Silih berganti sampai ayat 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu mulai berkata-kata, lalu takjublah orang banyak. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Namun jika aku mengusir setan dengan jari Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Saudaraku, dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca, di situ mengisahkan Yesus mengusir setan dari seseorang yang membuat orang tersebut bisu. Setelah setan itu keluar, orang tersebut lalu bisa berbicara. Yesus mengusir setan itu menunjukkan bahwa Yesus mau mendemonstrasikan keberadaan Allah dan kerajaan Allah sudah datang. Bahkan juga membebaskan manusia dari ikatan belenggu kuasa setan. Pada waktu Yesus mengusir setan, di situ menunjukkan satu tiupan trompet peperangan rohani yang sudah dimulai dan sedang dimulai. Di dalam kita melayani Tuhan, itu ada peperangan rohani, ada tantangan yang dihadapi. Sering kami kalau mau pergi ke misi, tahun lalu kami tim misi saya bawa pergi ke Jawa Barat dalam bermisi. Nah, sebelum bermisi kita tahu bahwa kita ini harus berdoa puasa. Saya paling takut kalau di antara tim kami ada yang sakit. Jadi kami terus berdoa. Sampai kita tahu satu tantangan. Kalau saya sampai ngomong ke Tuhan, Tuhan jangan sampai di antara kami itu beberapa orang ini ada yang sakit atau ada yang berhalangan. Jangan sampai terjadi, kalau mau sakit biarlah setelah pulang. Karena satu tantangan saudara. Dan memang ya, di sana medan yang sangat berat, kami kalau pulang, untung Tuhan itu luar biasa. Waktu pulang perut saya bisa sakit mulus loh. Tapi bisa sampai di rumah dengan selamat. Setelah pulang, nggak apa-apa itu kalau sudah sakit. Ini sekarang kami juga di kepengurusan di Alien Satelit, kami tim misi itu bagi beberapa grup. Kami 3 grup. Grup pertama tanggal 1 pergi member care kunjungan ke Tengger, ke salah satu ULB yang kami dukung. Tujuan kami adalah membuka wawasan kepada pengurus dan keluarganya
atau istrinya atau guru sekolah minggu supaya mereka mengerti ladang misi. Nah, kami terus berdoa. Karena apa? Satu peperangan rohani. Kalau enggak itu susah. Ini hari ini setelah ibadah satu pergi, tadi lupa berdoa. Ada saya di WA, ada satu izin karena ngurus-ngurus. Saudara, pelayanan itu tantangan. Bahkan kami juga ada yang asyir ya. Yang asyir beberapa kali, setiap kali dia mau asyir pasti ada tantangan. Tantangannya apa? Ada anaknya masuk rumah sakit, anaknya sakit. Jadi sehingga jadwalnya harus diubah. Pelayanan tantangan dalam kerohanian. Di dalam mengikut Tuhan juga tantangan, saudara. Ketika engkau mau setia mengikut Tuhan, itu ada peperangan rohani yang harus dihadapi. Bahkan di dalam pekerjaan pun saudara akan menghadapi peperangan rohani. Sebagai murid Kristus kita akan menghadapi peperangan rohani. Tuhan Yesus ketika melakukan kuasa di dalam mengusir setan, peperangan rohani itu sudah dimulai. Apa reaksi orang ketika melihat Tuhan mengusir setan? Di ayat 14 sampai 16 kita sudah membaca. Di situ ada dua kelompok yang merespon apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama adalah pro, yaitu mendukung ketika dia melihat mujizat kuasa Tuhan mengusir setan, membuat orang yang bisu akhirnya bisa berbicara. Di dalam Alkitab ayat 14 kalimat terakhir dikatakan takjublah orang banyak. Jadi takjub itu adalah sesuatu yang amazing, sesuatu yang wow. Ketika melihat sesuatu yang baru, yang hal yang baik, wah luar biasa. Orang-orang tahu bahwa orang ini sudah gak bisa bicara, perlu pertolongan, perlu bantuan. Mungkin ada pergumulan yang dihadapi, tentunya gak bisa bicara, itu gak enak, saudara. Pernah gak saudara gak berbicara satu hari? Bahkan kapan hari saya ketemu orang, katanya ada seorang dokter bilang, kalau seseorang gak bicara ya, itu selama 1 minggu gak ngomong, bisa seterusnya gak ngomong loh. Karena apa? Pita suaranya kalau khususnya untuk orang-orang tua. Kalau gak dilatih berbicara, terus gimana caranya? Ya baca Alkitab supaya bersuara. Caranya gimana? Nyanyi. Ternyata seperti itu. Kita bisa bayangkan orang gak bisa berbicara, bisu. Tentunya secara mental, secara segalanya itu merasa hal yang gak enak. Ketika orang banyak melihat, takjub. Aduh, mungkin ada yang loncat-loncat, puji Tuhan. Mungkin ada yang bersorak-sorak. Mungkin ada yang praise the Lord, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu melihat satu kuasa Tuhan. Melihat kemenangan. Melihat pertolongan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sebagian orang Farisi, ahli-ahli Taurat? Apa respon ketika melihat apa yang Tuhan kerjakan? Di situ katakan menuduh Yesus dengan berkata, oh pasti Yesus ini mengusir setan dari kuasa Beelzebul. Beelzebul itu siapa? Itu adalah pemimpinnya setan. Jadi satu kerajaan setan pemimpinnya. Itu berarti itu orang yang pemimpin. Dianggap karena apa? Karena bagi orang Yahudi di kerajaan Romawi itu sudah hal yang biasa. Untuk mengusir setan hal-hal yang biasa bagi mereka. Karena di dalam kerajaan Romawi itu ada yang diingat itu adalah kekuasaan itu penting. Jadi pemimpin itu yang sangat penting di dalam segala hal. Bahkan di dalam militer, tentara, itu memang seperti itu. Jadi bagi orang-orang melihat, wow pasti seperti itu. Menuduh Yesus seperti itu. Bahkan
Dikatakan di Alkitab ada yang minta tanda. Kalau memang engkau ada Tuhan yang hidup, kasih aku tanda dong, berikan aku kuasa untuk menyembuhkan orang. Bahkan sekarang ini banyak di tren-tren sekarang. Saya nggak tahu apakah saudara dengar nggak? Kapan hari aku diceritain itu banyak orang belajar bagaimana menyembuhkan orang. Bahkan ada bukunya. Oh ya, saya bilang, mana saya mau lihat bukunya? Dia bilang cari-cari nggak ada. Belajar untuk apa? Pengobatan. Dari mana? Saya bilang aneh bagi saya. Dia bilang kalau mau belajar itu harus pikirannya apa diubah gitu loh. Jadi otomatis saya bilang itu sudah nggak benar. Pengobatan itu secara medis ke dokter aja. Atau berdoa juga bisa, tapi tidak semua bisa terjadi. Tapi di situ kita melihat orang yang menolak Yesus. Dia ingin minta tanda supaya diberikan kuasa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menjawab tuduhan di ayat 17 sampai 19. Dua jawaban Tuhan yang membuat orang-orang khususnya Farisi dan ahli Taurat itu bungkam. Yang pertama di ayat 17 sampai 18 dikatakan kalau sesama setan saling melawan maka kerajaannya pasti hancur. Jadi bolo dewe istilahnya kawan sendiri tidak mungkin saling hantam. Biasanya hantam-menghantam itu oposisi kan. Tidak mungkin teman baik istilahnya how bang you ya dong. Atau istilahnya teman baik bolo sendiri. Itu gak mungkin saling hantam-menghantam. Kemudian Tuhan menjawab kedua. Kalau Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Bagaimana dengan pengusir setan di antara mereka di ayat 19. Yesus kalau menggunakan kuasa Beelzebul itu pemimpin yang paling tinggi. Bagaimana dengan mereka? Otomatis kan aneh kan? Secara logika gak masuk akal. Gak mungkin lah Tuhan kalau sampai pakai kuasa yang paling tinggi. Terus mereka pakai ya apa? Pakai anak buah. Yang mana lebih tinggi? Ya pasti yang lebih tinggi kuasa yang paling tinggi. Tuhan memberikan tuduhan, memberikan jawaban terhadap tuduhan tersebut. Itu membuat orang tidak bisa menjawab. Konflik rohani di dalam bagian itu. Kita melihat ada dua kerajaan. Satu, Tuhan mau tunjukkan kerajaan Allah di bumi dengan kehadiran Yesus membebaskan orang dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan. Kehadiran Yesus menghancurkan semua kuasa-kuasa yang lain. Karena Yesus adalah berotoritas yang penuh. Karena dia adalah Allah yang punya kuasa. Kemudian kita melihat satu kerajaan iblis. Kerajaan iblis dengan kuasa kejahatan setan di bumi. Membelenggu manusia yang terus mengikat manusia. Kuasa setan yang membawa orang, mengikat orang untuk masuk di dalam kerajaannya. Tetapi hanya kuasa Yesus yang memberikan kemenangan. Bahkan puncak kemenangan adalah mati di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itu darahnya menyucikan setiap kita. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan Yesus dari atas. Dia sudah turun dan dia kembali ke atas. Karena dari ataslah dia datang untuk memberikan keselamatan buat setiap kita. Ada pengharapan yang Yesus berikan. Sehingga ada dua kerajaan ini terpecah dan bertolak belakang. Dan yang menang adalah kerajaan Allah. Yesus yang menang.
Karena hanya Yesus yang mampu melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dan di ayat 20 di situ ada jari Allah. Jari Allah itu menunjukkan sentuhan kemenangan Allah yang Allah nyatakan. Itu menunjukkan jari Allah itu, kalau saudara punya jari itu untuk bekerja kan, kita jari. Saudara bikin roti harus pakai ya jari dong, bikin apapun makan juga jari. Ini jari Allah artinya sentuhan kemenangan kerajaan Allah di bumi secara langsung, yang bisa dilihat bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam dunia dengan Yesus hadir dan nyata. Dulu Allah misteri, transenden yang jauh, tetapi sekarang Allah yang imanen. Lukas mau menunjukkan Yesus hadir, kerajaan Allah hadir dan nyata, bisa dilihat, bisa disentuh. Dia adalah imanen, dia beserta, dia nyata dan dekat. Imanen yang dekat, yang sangat dekat, yaitu Yesus yang sangat dekat. Bahkan jari Allah juga menunjukkan sentuhannya menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis mau mengacau balaukan, iblis mau memisahkan anak-anak Tuhan, tetapi telah dihancurkan dengan jari Allah, dengan sentuhan kemenangan Allah. Bahkan jari Allah juga menunjukkan dia membebaskan orang dari perbudakan dan kuasa iblis. Yesus yang melepas, karena hanya dia yang mampu memberikan kuasanya, dan hanya Yesus yang mampu melepaskan kita dari kuasa setan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Saudara sudah percaya kepada Tuhan? Kalau belum, saatnya ini percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Karena dalam nama Yesus, hanya Yesuslah yang mampu melepaskan segala kuasa-kuasa dalam dunia ini. Kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana kepekaan kita dalam rohani kita. Apakah kita punya kepekaan rohani, mengerti isi hati Tuhan? Bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan? Saudara, banyak di zaman sekarang ini, apalagi setelah pasca pandemi. Ekonomi sekarang enggak mudah. Saya tahu banyak kesulitan, banyak pergumulan. Pergumulan macam-macam, pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan banyak keluarga, masa depan, masa tua. Ketakutan-ketakutan, tapi Yesus yang mampu melepaskan. Iblis selalu bekerja melalui pikiran kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Yesus, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita mengerti isi hati Tuhan dan kita terus makin dekat, berjuang, terus berjalan. Sampai kapan? Selamanya kita setia. Karena hanya Yesuslah yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Kepekaan rohani penting di dalam kita miliki. Sebagai anak Tuhan, sudahkah kita mempunyai kerohanian bertumbuh? Kemudian di ayat 21 dan 22, Lukas memberikan gambaran. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Ilustrasi di ayat 21 itu kerajaan iblis. Tentara yang hebat menjaga rumah, aman enggak? Aman. Kemudian yang kedua ayat 22, yang lebih hebat lagi, walaupun iblis atau setan menjaga rumah, tetapi yang lebih luar biasa itu kerajaan Allah, di mana kuasa ilahi lebih kuat. Digambarkan bahwa ada yang lebih kuat daripada setan. Yang lebih kuat daripada setan siapa? Itu Yesus. Yesus lebih kuat daripada setan.
tentunya Yesus paling menang di dalam melawan akan kuasa iblis. Yesus yang menang. Kuasa ilahinya ketika dia mengusir setan yang telah membuat orang bisu. Lalu orang bisu bisa bicara. Itu menunjukkan kuasa ilahinya. Karena disitulah Tuhan menyatakan kuasa penyelamatan. Bahkan di ayat 23 ditutup, kalau engkau murid Kristus, kalau engkau percaya kepadanya, berarti engkau adalah milik Tuhan, engkau diberikan kuasa. Tetapi sebaliknya kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, engkau sudah termasuk golongannya pengikut kerajaan setan. Saya yakin setiap kita percaya kepada Tuhan, berarti kita adalah anak Tuhan. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dia lebih daripada setan di dalam dunia ini. Karena dia punya kuasa, yang kuasa kemenangan. Dan sudah diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara, apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita? Kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada setan. Setan gak bisa apa-apa. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita takut ya. Kalau takut sih, kalau saya pernah rumahku itu dulu ya. Ketika kami kan pelayanan-pelayanan, saya gak tahu tiba-tiba rumahku tuh ada masuk ular. Aku gak tahu pernah cerita gak? Belum pernah ya cerita? Belum. Jadi waktu saya biasanya kan kamarku kan atas. Biasa aku turun, aku duduk, biasanya aku santai sambil baca-baca sambil makan. Pada waktu itu enggak, gitu. Terus saya naik lagi, terus turun. Padahal paginya suami saya makan di situ, di meja makan. Terus saya kan punya snack ya, ada boxnya. Pas tiba-tiba saya kan mau besuk toh. Saya pikir, saya pingin makan. Saya turun, saya mau buka dus. Pas saya mau buka dus, muncul ular. Ularnya keluar. Saya langsung teriak, ya Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Saya refleks ya, saya langsung dalam nama Yesus, pergi ular, jangan mengganggu. Masuk lagi ularnya dong. Saya sampai ketakutan, terus saya langsung lari keluar dong. Aduh, ya apa ya Tuhan. Terus saya telepon suami saya bilangin, ini di meja makan di dus itu ada ular. Dia bilang, kamu itu jangan guyonan. Mana ada ular? Aku tadi masuk di aku makan nggak ada ular apa-apa kok. Saya bilang ada. Nggak mungkin kata gitu. Dia ngomong nggak mungkin, terus gimana? Saya bilang ada. Panggil satpam untuk bantu. Terus saya bilang, aduh. Terus saya panggil, untung ada supir gereja, kan tunggu di depan loh. Saya bilang, Pak, kenapa Bu? Tolong saya, ini ada ular. Di mana Bu? Dia juga wedi. Loh, Bapak kalau wedi, aku juga wedi. Bagaimana? Saya bilang, tolong Pak, ini ono ular. Di mana itu? Di meja makan, di sana. Saya bilang di dus. Dia juga wedi-wedi. Bu, gimana? Pokoknya saya sudah doa dalam nama Yesus. Jadi dia cepat-cepat datang. Dia juga wedi ya, antara bawa apa? Bawa tongkat. Ya, dia bawa tongkat. Cari tongkat. Kasih tongkat. Kemudian jalan. Terus dia ambil terus dia bawa. Dia bilang, saya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jalan sampai ke got no, keluar. Dia bilang, Ibu, ini jangan dipukul ya. Kalau dipukul bunuh, nanti lebih banyak ular masuk ke rumah Ibu. Kata gitu. Saya bilang, masa? Dia bilang lepas saja. Aduh Pak, terserah deh apa yang Bapak lakukan. Terus ularnya itu, dia dusnya itu dibuka, kemudian ularnya itu keluar, masuk di got. Terus saya cerita, terus tetanggaku itu bilang gitu, waduh kamu masuk ular situ, nanti ular masuk ke rumahku. Nanti rumah siapa yang dimasuki? Saya bilang, rumah siapa yang dimasuki? Ya nggak tahu. Saya serahkan ke supir yang bantu saya. Saya bilang, waduh mereka juga wedi toh. Waduh gimana? Langsung
langsung yang khot itu langsung kita tutup ya. Jadi khotnya tutup. Terus saya berdoa, tuh saya cerita loh. Aduh, terus ada rekanku bilang gini, rumahmu dikasih itu aja, dikasih garam, disebarkan garam, kata. Ular kan takut garam, ya saya ikut aja. Saya kasih garam, saya pikir-pikir nggak ada kok, nggak masuk akal ya, ngapain masuk garam supaya ular nggak masuk. Saya pikir-pikir dari mana ya ular masuk, sampai detik ini saya nggak tahu dari mana datang. Padahal kalau mau masuk rumahku tuh angel, tinggi, nggak mungkin dari mana, tanaman yang nggak ada. Yang tahu, saya sampai pikir heran, saya pikir memang kuasa iblis ya, nggak senang. Setan tidak senang ketika kita melayani. Apalagi kita semakin giat pelayanan, itu pasti ada tantangan terjadi. Saya sampai cerita, saya sampai pikir-pikir nggak masuk akal. Dari mana? Saya akhirnya dari kejadian itu rumahku tak pasang CCTV. Pasang CCTV supaya kalau ada apapun bisa kelihatan dong. Dari mana? Terus di luar juga dipasang. Kita coba ya, saya sampai ngamati, saya sampai berdoa, Tuhan dari mana? Tapi saya bersyukur satu hal, karena apa? Karena saya nggak digigit ular. Bersyukur Tuhan itu baik. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi Tuhan izinkan. Saya sampai pikir-pikir Tuhan, ini tapi bersyukur kuasa Tuhan luar biasa. Saya berdoa, ularnya bisa masuk ke dus lagi. Coba seandainya dia keluar ya, keluar lari jalan sana jalan sini, terus gimana? Saya pikir-pikir, aduh Tuhan, seumur hidup saya baru melihat seperti itu. Saudara, di situ ada pegangan bahwa kita punya Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar, Dia melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Kita nggak usah takut, kecuali takut kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Kuasa setan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Makanya iman kita, rohani kita harus terus mencari Dia. Pikiran kita terus punya kepekaan, hati kita terus mengasihi Dia. Sebagai penutup, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mempunyai kepekaan rohani di dalam menjalankan kehidupan kita, dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan hidup kita sehari-hari? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita? Saya nggak tahu, hanya Tuhan dan saudara tahu. Biarlah sentuhan kemenangan dari anugerah terus Tuhan curahkan di dalam hati dan setiap kita, supaya kita terus peka menjalankan kehendak Tuhan sebagai murid Kristus. Apa yang Tuhan ingin kerjakan? Kita sebagai jemaat Elion Rungkut, apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Biarlah kita terus semangat memberitakan Injil, semangat di dalam mengikut Tuhan, semangat kita melayani Dia, karena hanya Dia yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Minta penginjil Wasan memimpin di dalam doa. Amin. Ya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa, Bapak Ibu bisa mengaminkan di dalam hati Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama dengan jemaat Elion Rungkut berdoa bagi
pemilihan majelis GKA Elion secara keseluruhan pada tanggal 9 Juni yang akan datang. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada calon-calon majelis untuk punya kepekaan, punya kerinduan, dan terus menjawab panggilan Tuhan sebagai majelis gereja. Tuhan, kami tahu sebagai majelis bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tetapi biarlah sentuhan kemenangan dari anugerah terus Engkau nyatakan. Tuhan buka jalan. Tuhan berkati untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak boleh mendukung. Bahkan jemaat juga boleh mendukung akan calon majelis. Dan biarlah calon majelis yang akan dicalonkan, yang akan memimpin Elion ke depan 2025 sampai 2027 yang akan datang. Tuhan, kami rindu sebagai pemimpin-pemimpin gereja ini. Calon-calon majelis yang terpilih adalah calon-calon majelis yang sudah mendedikasi hidupnya bagi Tuhan. Setia mengikut Tuhan, setia kepada ajaran firman Tuhan, setia melakukan firman-Mu. Tuhan berkati siapapun, biarlah Tuhan yang memilih mereka. Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Jokowi ke dalam tangan Tuhan yang akan menyelesaikan masa pemerintahan sampai bulan Agustus. Biarlah sisa waktu-waktu ini dia diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup sungguh-sungguh dan menjalankan kehendak-Mu di bumi ini, khususnya pemerintahan Indonesia. Dan doakan untuk masa transisi yang akan pelantikan bagi Prabowo untuk bulan Agustus ini, kiranya Tuhan yang menyertai. Biarlah Tuhan memberikan kepada Pak Prabowo untuk hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengerti kehendak-Mu, dan biarlah boleh memimpin bangsa kami dengan berjalan sesuai kehendak Tuhan, sehingga ada kesatuan NKRI, ada satu kerukunan hidup beragama, ada satu kedamaian, semua kesejahteraan boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Bapa, dan berkati juga Elion Rungkut ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus, semua hamba Tuhan, semua aktivis, semua jemaat. Biarlah mereka mempunyai kesatuan hati, kepekaan rohani untuk menangkap isi hati Tuhan, membangun kerajaan Allah, memajukan Elion Rungkut bersama-sama, mencari jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan memberkati semuanya di dalam segala sesuatu, supaya mereka diberikan rezeki untuk peningkatan ekonomi, diberikan kesehatan untuk terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita mengikrarkan iman kita. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada liturgos. Untuk merespon firman yang sudah disampaikan, mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nabi berikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Mari kita bangkit bersama Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Mari kita masuk di dalam doa. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan Engkau kepada kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami atas apa yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap pengurus Tuhan, beri mereka hikmat agar mereka bisa mengurus semua dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal, doksologi. Puji
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah kekuatan daripada Allah Anak, penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menaklukkan kuasa iblis dan kegelapan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, bila kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.